Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya ucapkan pada rekan-rekan yang terkasih, kiranya kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh bersama. Mari. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama, tetap bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan cara selalu berdoa kepada Tuhan, selalu beribadah, dan mengucap syukur kepada Dia. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian. Berilah hormat padahu. Landasan ibadah kita diambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian mulia. Bagi Yesus
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah memberikan pengampunan kepada kami. Dan ubahlah hidup kami yang Bapa untuk menjadi hidup yang baru dan menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang harus kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 sampai 34 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bersama-sama orang percaya sepanjang zaman dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersikap dengan tegap. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Untuk pokok doa yang pertama, berdoa bagi pemerintah kita agar selama PPKM diperpanjang ini, pemerintah bisa menekan angka kematian, khususnya di negeri kita, Indonesia ini. Dengan kasih kami mohon untuk Kak Dedi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang saat ini sedang menerapkan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah berlangsung dalam beberapa waktu ini. Begitu banyak Tuhan persoalan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah ketika situasi ini memang membutuhkan kebijakan yang benar-benar tepat dan bermanfaat. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan buat pemerintah bangsa kami ini, ketika mereka boleh mengambil keputusan yang sungguh-sungguh dapat melakukan satu tindakan-tindakan yang berhubungan dengan menekan angka-angka kematian akibat corona yang masih melanda di negeri kami. Para pengambil kebijakan boleh bersehati, boleh bersatu dalam satu komando, sehingga dapat diterapkan dalam tingkat bawah. Peran serta masyarakat, baik itu di Pulau Jawa, Bali, bahkan di luar Bali, sungguh-sungguh juga dapat diberikan satu peran serta, sehingga bersama-sama dapat mengupayakan untuk bisa menekan penyebaran corona yang masih berlangsung di negeri kami. Itulah Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami di dalam mereka mengambil segala kebijakan yang sekiranya diperlukan, tepat, dan dapat setidaknya menekan angka kematian akibat corona ini. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi para penderita COVID-19, baik itu yang lagi isoman ataupun yang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, kesabaran, dan kiranya Tuhan akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Untuk doa pokok yang kedua, dengan kasih kami persilakan Aileli. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, di masa pandemi ini, Tuhan, kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Secara khusus, buat sidang jemaat-Mu, GKT 3 Pos PI Araya. Kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Bahkan Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini adalah anugerah-Mu yang besar, begitu besar kepada setiap kami. Bapakku di dalam surga, saat ini perkenankanlah kami ya Tuhan, untuk kami bersama-sama berdoa
berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk Tuhan, mereka Tuhan, di dalam Tuhan menghadapi COVID ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari COVID ini. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang, Tuhan, untuk kesembuhan COVID-19 ini ya Tuhan. Baik mereka yang isolasi mandiri di rumah, mereka yang ada di rumah sakit. Oh Tuhan, Engkau lawat setiap mereka. Tuhan, juga bagi saudara-saudara kami yang baru saja Tuhan mengalami COVID ini. Tuhan, belas kasihani setiap mereka. Terus teguhkan iman mereka. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan saja. Dan dengan iman percaya, mereka pasti Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa-doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa, berserah dan mengucapkan syukur. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin, amin. Untuk pokok doa kita yang terakhir, kita berdoa bagi keluarga kita yang masih belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus akan pelan-pelan membukakan hati mereka, dan suatu saat nanti Tuhan yang akan memberikan waktu yang terbaik agar mereka semua mengenal Tuhan Yesus Kristus. Untuk doa ini kami persilakan Bapak Sony Hendrawan. Kita berdoa, Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, Nama-Mu menyerahkan untuk saudara kami Bapa, terutama yang masih belum percaya dan mengenal-Mu. Bapa, kami tahu Tuhan ada berbagai macam cara Tuhan yang kami tidak tahu untuk merubah setiap orang agar bisa percaya dan mengikuti Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, di saat-saat pandemi, di saat-saat sekarang ini Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan, satu-satunya Tuhan, penolong, hanya Engkau satu-satunya Tuhan, andalan kami ya Bapa. Bapa, kami mohon dan berdoa Tuhan, agar saudara kami Tuhan, yang masih di luar sana Tuhan, yang masih belum percaya Engkau Tuhan, agar mereka Tuhan, Kau ubah hatinya Tuhan, Kau buat mereka Tuhan melalui berbagai macam cara ya Bapa, agar mereka bisa bertobat dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, inilah beberapa doa syafaat kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilahkan Bapak Pendeta. Mari kita akan bersama-sama mengawali perenungan kita pada pagi hari ini, saudara, dengan berdoa. Inilah pengakuan kami, ya Bapa, bahwa firman-Mu yang mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kehidupan kami ini semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin akan semua anak-anak-Mu, setiap kami yang mendengarkan renungan ini, sehingga kami dapat memberikan konsentrasi kami yang terbaik. Kami rindu, kami bukan sekedar mendengarkan, tetapi kami akan menghidupi firman-Mu sepanjang
kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah hati yang gembira adalah obat. Mari kita akan melihat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya bisa minta salah seorang mengulangi membaca ayat ini. Mari. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia media sosial dan jaringan internet yang mendunia ini, saudara, bukankah terkadang kita melihat ataupun mendapatkan pesan dan gambar yang muncul berulang-ulang? Dari si A dapat, dari si B dapat, si C juga dapat, dari grup sebelah dapat. Mungkin minggu depan juga pesan dan gambar tertentu, saudara, kita dapat. Bulan depan juga mungkin dapat, saudara. Ya, ada pesan atau gambar yang berulang-ulang kita terima ataupun kita dapatkan. Salah satunya, saudara-saudara, adalah pesan atau gambar ini. Karena saya baru saja ya mendapatkan juga ini ya, pesan dan gambar ini, saudara. Ya, di mana dikatakan emosi bisa menyakiti tubuh, marah bikin sakit liver, sedih bikin sakit paru-paru, dan seterusnya. Dan ternyata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya membuka sebuah link di mana gambar ini ada, saya mendapatkan di sana, saudara, bahwa gambar ini sebenarnya erat kaitannya dengan sebuah penelitian yang dilakukan di China, yaitu penelitian pengobatan tradisional, saudara, yang kemudian dipublikasikan oleh US National Institute of Health National Library of Medicine. Nah, saudara, di dalam penelitian itu ya ternyata saudara ditemukan bahwa emosi-emosi manusia itu sangat berpengaruh kepada kesehatan tubuh. Khususnya di dalam penelitian itu dikatakan berkenaan dengan sistem saraf tepi bagian visceral, saudara. Dan ini lebih komplit daripada gambar yang sebelumnya, di mana dikatakan dalam penelitian itu ada 7 emosi yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Misalnya, kemarahan berhubungan dengan hati, kebahagiaan berhubungan dengan jantung, perhatian berhubungan dengan jantung dan limpa, kesedihan berhubungan dengan jantung, ginjal, hati, dan kantung empedu. Lalu rasa sedih berkaitan dengan kesehatan jantung, ginjal, hati, dan kantung empedu. Perasaan terkejut berhubungan dengan jantung dan kantung empedu. Lalu kecemasan berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Nah, bisa dikatakan, saudara, bahwa penelitian yang semacam ini adalah salah satu penelitian yang meneguhkan akan penyataan Allah, yang meneguhkan Amsal 17 ayat yang ke-22 tadi, saudara. Meskipun pada hakikatnya kita harus mengerti ya, saudara ya, bahwa tanpa penelitian apapun, tanpa pengakuan dari siapapun, penyataan Allah tetaplah penyataan Allah. Firman Allah tetaplah firman Allah. Jangan seperti yang kita pernah dengar ya, diteliti dulu, diakui dulu. Nah, ini baru namanya firman Allah. Saudara, tidak seperti itu.
di dalam pengertian yang terdalam, tanpa penelitian apapun, tanpa pengakuan siapapun, sesungguhnya penyataan Allah tetaplah penyataan Allah, dan firman Allah tetaplah firman Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kekekalan dan pengetahuan Allah yang tak terbatas, Allah tahu saudara-saudara bahwa hati yang gembira atau cheerful heart, merry heart, itu berdampak besar bagi tubuh dan kesehatan kita. Ya, dari kekekalan, dari pengetahuan Allah yang tak terbatas, dari kemahatauan Allah, saudara, bahwa sesungguhnya hati yang gembira itu, cheerful heart, itu berdampak besar bagi tubuh dan kesehatan kita. Jadi terlepas dari sekian banyaknya obat, terapi yang tersebar di mana-mana, saudara, ternyata bisa dikatakan ada obat yang tak perlu dibeli di apotek manapun, yaitu hati yang gembira. Bermula dari hati yang gembira, saudara, maka memungkinkan kita sehat. Bermula dari hati yang gembira, saudara, maka memungkinkan organ-organ vital kita itu dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan tangguh di dalam melawan kuman-kuman penyakit. Bermula dari hati yang gembira itu, saudara, maka organ-organ sekunder juga dapat berfungsi dengan baik. Saudara teringat ketika pertama kali saya terpisah jauh dari keluarga, dari papa dan mama, dari kakak dan adik-adik, saudara, beberapa tahun silam, itu sudah sangat lama, saudara, ya. Nah, ketika terpisah jauh dari keluarga, dari papa dan mama, saudara, ada di sebuah kota yang lain, saudara, maka tidak berapa lama kemudian, saudara, saya sakit. Saya demam, saudara. Lalu di tengah-tengah sakit dan demam itu, saudara, saya terdorong untuk mau bicara dengan orang tua saya, khususnya papa saya, saudara. Lalu saya pergi ke wartel. Mungkin anak-anak milenial sekarang nggak tahu wartel, ya. Itu semacam telepon umum, saudara, ya. Kalau sekarang kan ada HP, ya tinggal pencet kita bisa interlokal, saudara. Tapi hari itu mesti pergi ke wartel, saudara, ya. Lalu di sanalah, saudara, saya berkomunikasi dengan papa saya, dan saya juga memberitahukan bahwa saya sedang sakit. Nah, saudara, ajaibnya, seusai saya ngobrol dengan papa saya itu, saudara, demam saya hilang dan badan saya segar kembali, saudara. Jadi meskipun singkat, ternyata obrolan dengan papa saya itu, saudara, mengobati rasa kangen saya, mengobati akan kegelisahan akibat terpisah jauh dari keluarga. Hati saya pada waktu itu, saudara, kemudian penuh dengan kegembiraan. Sehingga mungkin imun saya menaik, saudara, membaik, dan membuat demam saya pun hilang. Nah, saudara, jadi ini adalah contoh yang sederhana, tapi jangan dimutlakkan begitu, ya. Nanti kalau ada sakit, telepon orang tua atau telepon orang yang kita kangenin, ya, saudara, ya. Sekali ini contoh yang sederhana tapi tidak boleh dimutlakkan, yang menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa bila hati kita gembira, saudara, maka ternyata level demam tertentu seperti yang saya alami bisa hilang, saudara. Keadaan tubuh bisa membaik, bisa siap menerima menjalani kondisi di tempat yang baru. Sebaliknya, saudara, dari peristiwa yang saya alami ini juga bisa menjadi contoh yang sederhana bagi kita. Bahwa tanpa hati yang gembira, hati yang dijajah oleh semangat yang patah, berkutat terus dengan kangen, umek terus dengan bosan, pingin pulang pada waktu itu, saudara, maka dengan keadaan hati yang semacam demikian, saudara, tak perlu corona masuk hidung, tak perlu corona masuk tenggorokan kita, saudara, badan bisa sakit. Minimal adalah demam atau meriang seperti yang pernah saya alami itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Bila hati yang gembira sedemikian pentingnya bagi tubuh kita, begitu pentingnya bagi kesehatan kita, saudara-saudara, maka disinilah, saudara-saudara, kita mengerti apa artinya sibuk dan mandiri di dalam menjaga hati kita sendiri, yaitu hati yang gembira. Saudara, banyak orang bisa dikatakan naif, saudara-saudara. Ya, malah kepinginnya orang lain yang jaga hatinya. Ya, ini naif, saudara. Dan kadang-kadang kita temukan, saudara-saudara, demikian. Ada orang yang malah kepinginnya orang lain yang jaga hatiku. Orang lain yang jaga hati yang di sini. Maka mudah ditebak, saudara-saudara, dengan kenaifan yang seperti ini, sekali akan bertemu dengan seorang koboi, seorang yang bertipikal koboi, saudara-saudara, atau orang yang keras begitu ya, dan keadaan-keadaan yang sukar, maka orang yang seperti ini, saudara-saudara, akan gampang tersandung dan patah semangatnya. Jadi hati yang gembira, saudara-saudara, artinya sebenarnya kita sendiri yang menjaga hati dan memastikannya di dalam kegembiraan. Kita tidak perlu bebankan kepada orang lain. Kita tidak perlu menuntut orang lain untuk jaga hati kita, saudara. Tapi kita sendirilah yang menjaga hati serta pikiran kita. Dan lagi pula bukan, sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara, ini bukanlah hal yang muluk-muluk. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita mengalaminya. Bukan prank, saudara-saudara. Bukan pepesan kosong, saudara-saudara. Mengapa, saudara? Ini bukan muluk-muluk. Ini bukan sesuatu yang mustahil untuk kita bisa mengalaminya. Mengapa? Karena, saudara, di saat kita percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka bukankah, saudara-saudara, kita mempunyai Roh Yesus? Itu adalah istilah yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-7. Semenjak kita percaya kepada Yesus, saudara, kita punya Roh Yesus, yaitu Roh Kudus, saudara, yang sesungguhnya berdiam permanen di dalam kehidupan kita. Berarti kita punya sumber hikmat, kita punya sumber penghiburan, kita punya sumber gembira, saudara. Maka tinggal kita menyelaraskan hidup kita kepada Roh Kudus. Maka hikmat ilahi, saudara, kegembiraan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mesti bergaul dengan Alkitab, dengan firman Allah, saudara. Karena di sanalah Roh Kudus akan membentuk hati yang tangguh. Melalui kita bergaul firman Tuhan, Roh Kudus akan membentuk hati yang gembira, hati yang bijaksana, saudara, hati yang siap di dalam menghadapi akan segala situasi yang sulit, akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang siap di dalam menghadapi akan dinamika kehidupan dan tekanan-tekanan yang mungkin kita hadapi selama ada di dunia yang fana ini, saudara. Memang ada terapi-terapi sekarang, saudara ya. Ada metode-metode eksternal untuk menstimulir kegembiraan kita. Karena diduga itu akan bisa menghasilkan semacam hormon endorfin, saudara. Tapi seringkali orang lupa bahwa manusia punya unsur jasmani dan rohani, saudara. Sehingga tanpa kita intim, tanpa kita manut, tanpa kita selaras dengan sang sumber gembira, maka semuanya itu, saudara, akan menjadi sia-sia. Melalui bimbingan Roh Kudus, saudara, kita akan kenal diri kita.
kita akan makin tahu siapa diri kita ini, saudara-saudara. Kita akan tahu ambang batas kita atau resistensi kita terhadap kegoncangan hati yang mungkin kita bisa saja hadapi. Karena setiap orang itu berbeda resistensinya. Meskipun mungkin sama-sama pendeta barangkali. Tetapi ambang batas kegoncangan hati setiap orang berbeda. Mungkin sama-sama pengusaha, saudara-saudara. Tapi resistensinya terhadap kegoncangan, terhadap persoalan, saudara-saudara, itu berbeda. Melalui bimbingan Roh Kudus, kita kenal diri, tahu ambang batas kegoncangan hati kita, lalu tentu saja kita akan diberi hikmah, saudara-saudara, agar kita tidak gampang patah semangat, tetapi mampu untuk menghadapinya. Oh, kalau soal yang seperti ini, ngadapinnya begini. Kalau ada masalah yang seperti itu, maka sikapnya begini, ya dan seterusnya. Jadi melalui bimbingan Roh Kudus, saudara, kita kenal diri, tahu ambang batas kegoncangan hati, lalu diberi hikmat agar kita tidak menjadi pribadi yang gampang patah semangat, tetapi menjadi pribadi yang tangguh di dalam menghadapi akan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jadi hati yang gembira, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya bagi kita, itu adalah instruksi yang manis. Ini bukan sesuatu instruksi atau beban yang mematikan. Kita mampu berkata ya pada hati yang gembira. Sebaliknya, kita juga bisa berkata tidak kepada hati atau semangat yang patah. Termasuk di dalam masa-masa pandemik ini, saudara-saudara, masihkah hati yang gembira itu merupakan kehidupan sejati kita? Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan dan kegembiraan kita bukanlah bergantung kepada keadaan-keadaan, tetapi kekuatan dan kegembiraan orang Kristen sejati bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Sang Sumber, yaitu Roh Yesus. Itulah sebabnya seseorang mesti percaya Yesus. Ini bukan saja soal keselamatan, saudara, tetapi dengan percaya kepada Yesus, seseorang akan memiliki Roh Yesus, akan mempunyai Roh Kudus yang membuat seseorang kuat dan memiliki hati yang mampu gembira di dalam segala keadaan. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu pujian dari seorang rekan saya yang pernah saya minta beberapa waktu yang lalu untuk merekam pujian Hati yang Gembira adalah Obat. Lalu saya pernah MP3-kan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mendengarnya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
minta dengan kasih untuk Ibu Joyce menutup kita di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau sudah melindungi kami sampai saat ini. Ya Tuhan, Engkau juga sudah berikan kepada kami hati yang selalu ingat akan Engkau. Hati yang selalu berdoa dan selalu berharap dan mengandalkan Engkau. Tolong ya Bapa, berikanlah kepada kami hati yang selalu gembira dan semangat yang tidak pernah patah, karena kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada buat kami dan yang selalu menolong kami dalam keadaan dan situasi apapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, boleh membuat hati kami lebih dekat kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kiranya menjadi pendorong bagi kita semua. Mari kita membawa persembahan kita dengan menaikkan pujian hujan berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi menebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lembah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Rela dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus tulis di segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Rahmat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami ingin memberikan persembahan kami ya Bapa. Terimalah persembahan kami Bapa, agar bisa untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan membawa warta. Kami persilahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat hari Minggu. Mari kita semua mulai saat ini memiliki hati yang gembira dan semangat yang tidak pernah patah karena kita memiliki Tuhan Yesus. Warta minggu ini.
Terima kasih kepada Pendeta Eliatman yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Pendeta Eliatman. Dan terima kasih juga kepada seluruh petugas pelayan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kegiatan gereja kita minggu ini, Minggu jam 10 pagi, ada kebaktian sekolah minggu. Senin dan Rebo tanggal 16 dan 18 Agustus, kelas katekisasi jam 7 malam. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus jam 10 pagi, ada rapat divisi pelayan ibadah dan liturgis. Selasa 17 Agustus jam 7 malam, mari berdoa untuk PA dan doa khusus wanita. Kamis jam 6 pagi sampai 4 sore, berdoa berpuasa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pada Kamis jam 7 malam, kita semua diharapkan untuk mengikuti dogma. Pada setiap hari Kamis, pokok doa bersama keluarga dapat diambil dari pokok doa bersama berdoa berpuasa. Bagi jemaat yang ingin didoakan pada hari Kamis, baik dalam berdoa berpuasa atau dalam dogma, dapat menghubungi Pendeta Eliatman atau Evangelis Erni. Tanggal 29 Agustus adalah minggu kelima, dan kita akan mengadakan ibadah gabungan bersama anak-anak sekolah minggu dan remaja pemuda RC pada jam 8 pagi. Sekian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ci Joyce. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eliatman. Kami persilakan Bapak Eli. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai, saat teduh.